Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak B dan semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Grace dari kelas 12-2 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari kejadian ataupun peristiwa yang terjadi pada Orde Lama, yaitu pemberontakan APRA. Saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang dari APRA ini, kemudian tujuan mereka melakukan pemberontakan, bagaimana kronologinya, dan bagaimana akhir ceritanya. Tapi sebelum saya masuk dalam latar belakangnya, saya akan menjelaskan dulu kenapa bisa APRA ataupun nama Angkatan Perang Ratu Adil ini digunakan. Jadi APRA ini sendiri itu dipimpin oleh Kapten Ramon Westerling yang dia sendiri adalah keturunan ataupun campuran Turki. Dan pada saat itu terdapat suatu kitab ramalan Jawa kuno yaitu Kitab Jayabaya. Nah, Kitab Jaya ini menuliskan ataupun mengatakan bahwa akan adanya datang Ratu Adil keturunan Turki yang akan menyelamatkan ataupun membebaskan bangsa Indonesia dari keterpurukan, kesakitan ataupun penjajahan. Nah, Raymond Westerling yang pada saat itu juga kebetulan orang keturunan atau campuran Turki, ia merasa bahwa dirinya lah yang dimaksud dalam kitab tersebut dan dia merasa memang dia yang pantas disebut sebagai Ratu Adil. Nah, akhirnya ia membentuk APRA ini atau Angkatan Perang Ratu Adil yang juga dianggotai oleh tentara-tentara Belanda dan Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan KNIL. Nah, setelah kita tahu apa itu APRA, kita sekarang masuk ke dalam apa sih yang melatar belakangi pemberontakan APRA ini. Jadi, sebenarnya yang utama adalah KNIL dan juga Raymond Westerling ini itu nggak puas sama hasil KMB. Jadi pada saat itu KMB ingin membuat Indonesia menjadi negara kesatuan. Dan sebelumnya Indonesia adalah negara RIS. Jadi Raymond Westerling dan KNIL ini itu tuh nggak mau Indonesia menjadi negara kesatuan. Jadi mereka tidak puas dengan hasil KMB. Nah, kita masuk ke tujuannya. Seperti yang kita sudah tahu apa tadi latar belakang mereka melakukan pemberontakan. Sekarang kita masuk ke tujuannya. Jadi tujuan mereka ada beberapa hal, tapi saya pendekkan menjadi 3 poin. Yang pertama adalah mereka masih ingin mempertahankan negara-negara federal yang berada di dalam RIS tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan, Indonesia sebelumnya adalah negara RIS. Dan ia masih tetap ingin mempertahankan negara-negara RIS ini. Negara-negara federal yang ada dalam RIS ini. Nah, kemudian yang kedua, pemerintahan Indonesia ini harus mengakui tentara APRA yang sudah dia bentuk ini adalah tentara Pasundan. Kemudian yang terakhir, Raymond Westerling ini pengen pemerintahan Indonesia ini menghormati dan juga menghargai negara bagian tentara Pasundan ataupun mereka sendiri. Nah, tadi saya kurang menyebutkan satu poin, yaitu Raymond Westerling ini juga merasa bahwa pemerintahan yang ada di Indonesia atau Republik Indonesia ini terlalu didominasi oleh orang-orang Jawa dan mungkin itu menimbulkan kekecewaan bagi dirinya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana saya akan menjelaskan sedikit kronologi dari pemberontakan APRA ini sendiri. Jadi pada awalnya mereka ini bergerak dari Cimahi, kemudian mereka ke Bandung, dan mereka ini ke Bandung untuk melakukan pembantaian terhadap pasukan Siliwangi pada 23 Januari 1950. Nah, akhirnya karena kejadian ini mereka menewaskan 94 TNI atau tentara negara Indonesia, dan juga mereka menewaskan salah satu tokoh yaitu Letnan Kolonel Lembong pada saat itu. Sekarang saya akan menjelaskan akhir dari pasukan APRA ini atau pemberontakan APRA ini. Jadi pada saat itu sebenarnya Westerling juga bekerja sama salah satu tokoh juga yang sebenarnya cukup dikenal, yaitu Sultan Hamid II, dan pada saat ini ia pernah menjadi perwakilan negara federal dari Pontianak, dan juga salah satu tokoh yang menentang Indonesia menjadi negara kesatuan dan tetap ingin Indonesia menjadi negara RIS. Dan Westerling ini akhirnya menjadikan ini sebagai kesempatan untuk bekerja sama. Tapi pada saat itu Muhammad Hatta ini nggak tinggal diam aja, ia melakukan perundingan dengan salah satu tokoh juga, yaitu Komisaris Tinggi Belanda, yaitu Mayor Jenderal Engels. Dan akhirnya beliau ini mendesak Westerling untuk meninggalkan Bandung.
Sebenarnya APRA ini juga pernah ingin melakukan kudeta kedua, namun kudeta kedua ini gagal, dan akhirnya pasukan yang memang sudah dibentuk oleh Raymond Westerling ini sudah tidak percaya lagi dengan Raymond Westerling, dan akhirnya Raymond Westerling pun kabur ke Belanda, kembali ke tempat asalnya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.